Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Guru yang telah bersedia untuk menyempatkan waktunya untuk menghadiri acara kami, yaitu mengenai diseminasi budaya positif sebagai penugasan dari CGP Kawan Guru Penggerak. Akan ada 3 materi yang akan disampaikan oleh Bu Khorinisa, saya sendiri, dan Bu Yeni Krisnawati. Langsung kita mulai aja Ibu ya, atau gimana? Oke. Pertama, materinya adalah tentang apa Bu Risa? Langsung aja ya. Di waktu dan tempat kami bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua yang berbahagia. Baik, untuk hari ini saya izin untuk menyampaikan sebuah designasi budaya positif di aksi nyata tugas 4.1 Guru Penggerak. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, dan yang kedua teori motivasi dan penghargaan restitusi. Selanjutnya, makna disiplin. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Baik, Bapak Ibu, di sini saya akan bertanya mengenai makna disiplin yang sesungguhnya yang ada, yang sudah diterapkan di sekolah kita itu contohnya seperti apa, begitu Bapak Ibu. Baik teman-teman di sini, adakah yang bersedia untuk memaparkan contoh dari disiplin ataupun budaya positif yang ada di sekolah kita? Ya, silakan Ibu Maudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baiklah, nama saya Maudi Sukmadini. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Nisa tadi mengenai makna disiplin yang sudah diterapkan di sekolah kita ya. Untuk disiplin yang sudah diterapkan di sekolah kita ya sebagai budaya positif yang sudah kita rasakan dalam beberapa waktu ini, yaitu mengenai ketepatan waktu pada hari Senin untuk memulai upacara bendera. Karena pada sebelumnya mungkin kita sama-sama belum disiplin waktu, tapi untuk beberapa waktu ini saya melihat sudah ada kedisiplinan itu ya. Karena ketika hari Senin ya, pada hari Senin khususnya untuk memulai upacara bendera itu pada saat pukul 7 pagi gerbang memang sudah ditutup ya, sehingga warga sekolah ya sudah mempersiapkan diri ya untuk tentunya sampai di sekolah sebelum pukul 7, karena apabila apabila lewat dari pukul 7 gerbang akan ditutup ya. Hal ini baik karena kedepannya akan memunculkan rasa sikap disiplin pada diri kita warga sekolah untuk juga disiplin waktu gitu. Terima kasih. Terima kasih untuk Bu Maudi atas pendapatnya. Baik, untuk selanjutnya next Ibu. Luar biasa ya respon atau tanggapan dari Ibu Maudi bahwa sekolah kita sudah menerapkan budaya positif, yaitu disiplin mengenai waktu, begitu ya, ketika upacara bendera merah putih di hari Senin. Oke, luar biasa. Selanjutnya, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon pada pendekatan teori kontrol? Nah, di sini sebelum kita lanjut ke materi, kita akan memahami terlebih dahulu makna disiplin. Namun di sini kita harus memahami apa sih paradigma stimulus respon dengan teori kontrol, begitu. Selanjutnya Bu, next. Nah, ada pertanyaan pemantik. Yang pertama, bagaimana kita berperilaku? Nah, di sini acuannya. Yang kedua, mengapa kita melakukan segala sesuatu? Dan yang ketiga adalah
kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain. Kemudian yang keempat, pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman atau pujian dari orang lain? Untuk mendapat hadiah atau untuk mendapatkan uang, apalagi kira-kira alasan orang melakukan hal yang lain. Next. Nah, baik Bapak Ibu, di sini kita perhatikan terlebih dahulu perubahan stimulus respon ke teori kontrol. Jadi di sini ketika kita akan menerapkan sebuah disiplin, kita harus mempunyai sebuah acuan, yaitu merubah dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Yang tadinya kita realitas kebutuhan kita sama, menjadi teori kontrol yaitu realitas kebutuhan kita berbeda. Nah, selanjutnya semua orang melihat hal yang sama, kemudian dirubah menjadi teori kontrol. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, namun kita harus mempunyai teori kontrol, yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian selanjutnya bisa Bapak Ibu pahami ketika sudah Ibu tadi yang stimulus respon. Ya. Oke, kemudian selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Kemudian di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, mode berpikir, dan kemudian berubah menjadi mode berpikir menang. Oke, kepotong ya Bu. Oke, next aja. Next lagi. Oke, Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan diri kita untuk dengan sekeras. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Baik, ini seperti ini ibaratnya Bapak Ibu. Ketika kita melakukan kontrol diri kita, namun di situ kita tidak sanggup untuk mengontrol diri kita, maka orang lainnya akan mengontrol diri kita. Yang sebenarnya disiplin itu kita lah yang harus sendiri gitu ya. Tetapi kalau kita nggak bisa mengontrol, maka orang lain yang akan mengontrol diri kita. Begitu. Itu sebenarnya makna disiplin secara diri itu tadi self disiplin. Jadi kita sebagai seorang yang sudah memiliki amanah, kita bersama-sama untuk menciptakan disiplin pada diri kita sendiri terlebih dahulu, sehingga kitalah yang bisa mengontrol diri kita. Kalau misalnya kita tidak bisa self disiplin tadi, maka orang lain yang akan menggerakkan diri kita. Seperti itu. Selanjutnya, next. Tujuan dari disiplin positif. Nah, tujuan di sini yang pertama menanamkan motivasi, yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Jadi sebenarnya tujuan dari disiplin positif itu untuk menanamkan kepada murid-murid kita supaya mereka itu memiliki motivasi intrinsik, motivasi yang tidak berpengaruh adanya hukuman atau adanya penghargaan. Seperti itu. Next. Nah, kita lanjut ke makna nilai-nilai kebajikan universal. Beberapa institusi atau organisasi pendidikan di bawah ini telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sekolah kita sudah IKA, sehingga kita sudah menerapkan yang adanya profil pelajar Pancasila. Next. Oke, nilai-nilai kebajikan universal. Di sini profil pelajaran Pancasila berisi tentang beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, next.
berbicara masalah nilai-nilai kebajikan universal mempunyai 9 pilar karakter. Yang pertama, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Kemudian, kemandirian dan tanggung jawab. Yang ketiga, kejujuran atau amanah diplomatis. Yang keempat, hormat dan santun. Kemudian, dermawan, suka menolong dan gotong royong. Percaya diri, kreatif dan pekerja keras. Kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Jadi, nilai-nilai kebajikan universal ini sifatnya umum. Jadi belum dikerucutkan seperti itu. Next Ibu. Oke. Next. Kita lanjut ke teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Oke, di sini kita akan bahas yang namanya motivasi atau macam-macam motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini adalah level terendah. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan hargaan dari orang lain, ini masih satu level dengan nomor 1, yaitu eksternal ya. Namun di sini dia menjadi level kedua. Kemudian yang terakhir yaitu level intrinsik, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Next. Baik, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, di sini teman-teman, ketika kita melakukan sesuatu, pernahkah dalam benak pikiran kita untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Misalnya, kalau misalnya teman-teman di sini tidak melakukan penilaian ulangan harian gitu misalnya, takutnya kita melakukannya itu untuk menghindari ketidaknyamanan ditegur oleh pimpinan kita atau bagaimana. Pernahkah teman-teman berpikiran seperti itu? Tidak ya, insya Allah. Atau ada? Oh ada ya, oh ya. Berarti masih sama seperti saya ya. Berarti kita masih level terendah, tapi tidak apa-apa. Kita bersama-sama untuk merubah motivasi yang sebenarnya. Saya tidak melakukannya, benar ya. Yang terjadi ya pasti kalau kita tidak melakukan tugas kita sebagai guru, misalnya tidak melakukan asesmen formatif atau ulangan harian 1, mesti kita akan takut dengan teguran. Misalnya aku nggak ada nilainya nih ketika semester PTS gitu, cuma 1 nilainya PTS doang misalnya gitu ya. Nah, tapi itu tidak masalah, walaupun menjadi motivasi yang paling rendah, kita bisa untuk merubahnya. Kemudian next Bu, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi ini yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, termasuk eksternal, tapi tingkatannya lebih tinggi dibanding yang pertama tadi. Jadi teman-teman posisinya di antara 3 tadi, posisinya ada di yang mana nih? Kadang-kadang di bawah, kadang-kadang di atas gitu ya. Ada juga sadar ya, intrinsiknya mulai tertanam gitu ya. Oke, yang namanya kita bekerja kadang untuk-ututan gitu ya teman-teman ya. Kadang ya kita itu berpikir bahwa kita beribadah gitu ya, ibadah untuk mendapatkan ilmu yang sebenarnya gitu kan ya, untuk sepanjang hayat gitu. Oke, selanjutnya kita akan membahas untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini sudah jelas satu tingkat di atas motivasi yang pertama gitu. Selanjutnya di sini orang berbilang, oke, yang ketiga tadi Bu, langsung aja. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini maksudnya orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Gitu. Jadi kembali ke diri kita sendiri. Kalau misalnya kita melakukan hal yang baik, pasti kita juga akan mendapatkan hasil yang baik seperti itu. Nah, ini motivasi yang tertinggi atau intrinsik, sudah tertanam dalam diri kita, dalam hati kita. Kita menjadi pelajar sepanjang hayat. Begitu. Nah, ini motivasi yang sesungguhnya yang sangat benar, dibenarkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Namun kita sebagai pendidik, terutama saya sendiri juga merasa tertampar akan adanya 3 motivasi ini.
Karena apa? Ya saya tidak secara tidak langsung saya memiliki motivasi yang terendah sendiri, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Iya benar. Tapi setelah adanya pendidikan guru penggerak ini, insya Allah kita bersama-sama bisa merubahnya ya, untuk motivasi diri kita supaya menjadi motivasi yang intrinsik yang tertanam dalam diri kita. Baik, next Bu. Oke, kita akan bahas hukuman dan penghargaan. Ada pertanyaan pemantik. Ini sedikit bercerita ya, Bapak Ibu ya. Jadi jangan ngantuk dulu. Boleh kita ice breaking dulu boleh, biar gak ngantuk karena ini cerita ya. Bentar ya, ice breaking dulu ya. Bluetooth mode. Bluetooth connected. Bluetooth mode. Waiting for connection. Oke, bagaimana perasaannya Bapak Ibu setelah melaksanakan ice breaking tadi? Gembira ya, bahagia ya. Kita harus menjaga kebahagiaan kita setiap harinya, seperti itu katanya Bu Yeni. Selamat datang Bu Yeni. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas ini pertanyaan pemantik. Jadi ini bercerita ya.
Iva kurang menguasai pelajaran matematika. Ada guru matematika, Mbakku? Oh, ada ya, luar biasa. Tapi kalau misalnya gurunya Bu Desti sepertinya semangat, amin. Sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Next. Nah, pertanyaan romantik yang pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Biasanya guru, saya ingin tahu dari jawabannya Ibu Tias. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa? Gitu. Oke, jadi ini kan tadi berhubungan dengan Bapak Ibu guru matematika. Jadinya langsung aja tanya dengan guru matematika, kebetulan ada gurunya. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa, Mbakku? Terima kasih kesempatannya, Bu Nisa. Bukan adik saya, tapi partner saya. Oke, kalau ditanya apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva, kalau saya cenderung tidak setuju. Kenapa demikian? Anak itu fokus belajarnya itu hanya beberapa menit di awal. Ya, hanya beberapa menit di awal. Apalagi untuk pelajaran matematika, terlebih ketika anak tersebut sudah takut sama gurunya dan bagi dia gurunya tidak menarik, maka keinginan untuk melakukan hal yang lain itu sangat besar. Dan ketika anak sudah melakukan hal itu, kita selaku guru juga tidak boleh membiarkan dia ditertawakan teman-temannya. Apalagi kok nyuruh maju ke depan tanpa ditertawakan, menurut saya itu tidak pas gitu ya. Kita perlu melakukan teguran. Jadi nggak langsung disuruh maju seperti itu, enggak. Pertama ditegur dulu, nanti ketika dia sudah berkali-kali seperti itu, baru kita beri tindakan yang lebih. Ya, itu juga bukan berarti harus menertawakan anak tersebut gitu ya. Misal dengan memindah tempat duduknya tidak di situ lagi, misal jadi ke depan atau disebelahkan dengan teman yang menurut kita kemampuannya lebih baik daripada dia, sehingga dia bisa belajar dari temannya gitu. Artinya fokusnya lebih kepada pelajaran pada saat itu. Nah, untuk itu juga gurunya perlu refleksi. Kalau banyak yang seperti itu berarti dia harus melakukan apa supaya tidak terulang ke jam-jam selanjutnya gitu. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya Ibu Desti yang sangat luar biasa, mengapresiasi. Tolong tepukannya semuanya, luar biasa. Tangan Ibu Desti. Selanjutnya dari jawaban Ibu Desti tersebut sudah sangat jelas ya. Ini adalah pertanyaan yang kedua, pemantik tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Jelas hukuman ya, bapak, ibu. Karena di sini kita bahas Bu. Next. Ya, next. Oke, kita akan bahas satu persatu. Kita akan membahas sebelum ini ya, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ya. Next. Kita akan bahas hukuman. Di sini hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Tadi tiba-tiba ya Bapak Ibu ya. Iya, sehingga Iva gugup. Selanjutnya anak atau murid tidak akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah, benar satu arah ya ke Iva aja ya Bapak Ibu, sehingga dia merasa gugup, merasa tidak percaya diri, apalagi ditertawakan oleh teman-temannya. Selanjutnya
dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Ya, jelas banget ya Bapak Ibu ya. Dari pernyataan tadi ataupun dari cerita tadi sudah jelas bahwa tadi adalah hukuman. Next, yang selanjutnya adalah konsekuensi. Nah, konsekuensi ini adalah suatu tindakan yang sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman atau untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, hanya mengobrol, maka tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Nah, di sini sudah jelas bahwa konsekuensi adalah sifatnya tindakan yang sudah terencana. Biasanya kita ada sebelum kita mulai pembelajaran ada yang namanya kontrak belajar. Ya, itu berhubungan dengan konsekuensi. Gitu. Next, Bu. Restitusi. Nah, di sini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini baru Gesen 2004. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang akan mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, di sini restitusi itu lebih ke murid diajak diskusi atau kolaboratif, diajak dialog gitu ya Bapak Ibu. Jadi murid tidak merasa, kalau tadi kan di hukuman tadi jelas dia merasa dirugikan. Nah, kalau konsekuensi hakimi, kalau konsekuensi memang sudah terencana sehingga dia sudah bisa menerima. Kemudian kalau restitusi ini diajak berdialog supaya murid itu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sudah dia lakukan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Next, dihukum dengan penghargaan. Nah, Bapak Ibu, sebelumnya saya juga melakukan aktivitas di mana kegiatan yang misalnya nih murid yang dia itu mempunyai nilai yang lebih tinggi, saya berikan penghargaan. Nah, di sini ternyata ada istilah dihukum dengan penghargaan. Nah, ini juga sepertinya seperti tamparan yang kedua dari motivasi tadi. Kita bercerita lagi Bapak Ibu ya, sebentar ya. Oke, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berlaku bertanggung jawab, atau pada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya. Nah, karena di sini sudah sesuai dengan judulnya, yaitu dihukum dengan penghargaan, karena mereka melakukan sesuatu demi untuk mendapatkan sesuatu. Ya, sampai sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Jadi kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu, yaitu penghargaan tersebut. Nah, kemudian selanjutnya pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Kalau untuk jangka pendek, ini bisa kita lakukan. Namun untuk jangka panjang sepertinya malah merusak mental si murid kita. Kemudian selanjutnya, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam dirinya. Gitu. Selanjutnya, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi. Kita pun tidak menjadi tindakan baik yang kita lakukan. Nah, setelah kita itu berfokus pada penghargaan, maka kita tidak akan fokus dengan suatu tindakan baik yang kita lakukan, karena kita hanya fokus dengan kita dapat hadiah, kita dapat penghargaan. Itu tadi. Next. Oke.
kelas dan kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Coba kita selama ini yang sering kita lakukan di kelas, ya kan? Di kelas kita sering menanamkan aturan kepada siswa. Coba kita pahami pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Satu, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemungkinan jawaban Anda adalah untuk keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan jawaban Anda adalah untuk kesehatan atau keselamatan. Bu Nisa? Oke, inilah nilai-nilai keselamatan atau kesehatan ini yang disebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi di sini keyakinan itu timbul dari kesepakatan yang tersirat, timbul dari motivasi internal dari anak. Kalau peraturan, kita tetapkan peraturan itu biasanya muncul dari sepihak, kan, dari guru yang menentukan. Tapi kalau di keyakinan kelas ini akhirnya akan muncul lagi motivasi internal dari siswa bahwa mereka melakukan itu bukan karena alasan yang ingin mereka dapatkan, tapi dari motivasi internal akan muncul kebajikan nilai-nilai universal dari anak tersebut. Jadi di sini kita menanamkan bahwa lebih membuat pembelajaran itu lebih bermakna. Jangan terikat oleh peraturan, tapi bahwa ada keyakinan yang memunculkan motivasi internal dari dalam anak didik, sehingga muncullah nilai-nilai kebajikan. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya tentang nilai-nilai kebajikan, bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan semangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan, apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Jadi ini tadi ya perbedaan peraturan dan keyakinan. Menurut Bapak Ibu gimana? Sebaiknya kita lebih menerapkan peraturan atau keyakinan? Kalau kita lihat dari pemahaman materi yang tadi sudah dipaparkan, menurut Bu Modi ingin menyampaikan pendapatnya? Baiklah, di sini saya ingin menyampaikan menurut saya untuk antara keyakinan dan peraturan itu mungkin lebih baik kita menerapkan di dalam kelas di sekolah itu adalah sebuah keyakinan. Karena seperti sudah dijelaskan tadi, apabila itu bentuknya sebuah keyakinan, maka akan bisa siswa ya itu akan bisa memiliki nilai-nilai kebajikan di dalam dirinya sendiri. Karena kalau dia bentuknya peraturan, mungkin ada siswa ya yang melakukan peraturan itu dengan terpaksa. Jadi dia sebenarnya nilai itu tidak ada di dirinya, tapi tetap dia lakukan karena keterpaksaan. Tapi kalau itu bentuknya keyakinan, maka akan tertanam nilai-nilai kebajikan sehingga ketika dia melakukan sesuatu itu memang
didasarkan oleh keinginannya dan nilai kebaikan yang ada di dirinya. Seperti itu. Luar biasa ya Bu Magia. Jadi kalau peraturan itu biasanya munculnya karena motivasi eksternal, mungkin karena takut dengan gurunya gitu kan, atau mungkin aduh kalau saya tidak ikut aturan nanti nilai saya kecil gitu. Jadi ada motivasi eksternal. Sedangkan kalau keyakinan akhirnya kan timbul motivasi internal dari siswa itu untuk berubah, untuk memahami nilai-nilai kebajikan. Akhirnya muncullah yang namanya pembelajaran bermakna, pembelajaran yang merubah karakter anak-anak didik kita. Mungkin seperti itu ya Bu ya, kemudian oke kita lanjutkan next. Nah ini ada pembentukan keyakinan sekolah atau karakteristik keyakinan sekolah atau di kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi di sini muncul keyakinan itu muncul dari hasil curah pendapat antara siswa dan guru. Jadi munculnya tidak sepihak dari aturan guru. Lanjut Bu. Prosedur pembentukan keyakinan kelas. Panjang ya ini bisa disampaikan, coba saya lihat ininya ya. Saya tidak terlihat. Prosedur pembentukan keyakinan kelas. Pertama, mempersilakan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Ketiga, susunan keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Misalnya contohnya, kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau di koridor. Dirubah kalimat positifnya menjadi berjalanlah di kelas atau koridor. Jadi kesannya lebih mengarahkan anak untuk berpikir, bertindak secara positif. Kemudian keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, ajak warga sekolah atau murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang setuju dari peraturan tersebut. Contoh, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, berada di bawah payung, yaitu keyakinan untuk saling menghormati atau nilai kebajikan hormat. Keyakinan nilai yang dimasukkan dalam daftar untuk disepakati. Kegiatan ini juga merupakan pendalaman pemahaman bentuk peraturan keyakinan sekolah atau kelas. 5. Ada tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir-butir pernyataan keyakinan akan berkurang, sehingga keyakinan kelas atau sekolah tidak terlalu banyak, bisa sekitar antara 3 atau 7 prinsip keyakinan.
Bila mana terlalu banyak, maka warga kelas akan sulit mengingatnya dan akibatnya sulit untuk dijalankan. 6. Setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga murid. 7. Keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Jadi tahapan prosesnya panjang ya kalau kita mau membuat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Bisa dilanjutkan bisa. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Kebaca ya Bapak Ibu. Hormat. Keyakinan kelas, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti yang telah ditugaskan, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Ini contoh keyakinan kelas. Nah, ketika keyakinan kelas itu sudah terbentuk melalui prosedur yang kita buat tadi, yang melalui tahapan-tahapan tadi, ada kegiatan pendalaman. Kegiatan pendalaman itu ada dua, bisa menggunakan dua. Yang pertama dengan tabel T dan tabel Y. Misalnya di situ kita lihat dari keyakinan hormat ya. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Jadi yang dimunculkan pada diri anak itu nggak hanya apa ya, semua aspek mendukung. Jadi nggak hanya perilakunya aja, tapi perasaannya, kemudian pendengarannya juga meyakini bahwa keyakinan hormat ini adalah hal yang bernilai di dalam dirinya. Itu kan ada hormat terdengarnya seperti ini, misalnya ada kata seperti ini, yuk saya bantu. Jadi terdengarnya seperti itu, terlihatnya berarti anak itu berempati terhadap perasaan orang lain. Perilakunya mungkin akan timbul perilaku yang tersenyum, ramah, gitu kan. Jadi keyakinan kelas ini butuh proses dalam penerapannya. Tapi tidak mungkin untuk tidak dilakukan. Mungkin selama ini kita melakukan keyakinan kelas itu tapi tidak prosedural. Akhirnya yang muncul hanya tidak bisa tersampaikan secara keseluruhan ya. Karena tidak ada kesepakatan kita di antara guru dan siswa. Pendalaman keyakinan kelas ada juga tahapan ini. Ini tabel T, kalau tadi kita tabel Y ya. Ini tabel T. Jadi misalnya contohnya hormat datang tepat waktu. Tampak seperti datang tepat waktu. Tidak tampaknya seperti sering hadir terlambat. Tidak tampak sering hadir terlambat. Contoh lagi misalnya hormat, berlaku hormat, menyapa teman dan guru setiap hari. Tampak seperti menyapa teman dan guru setiap hari. Tidak tampak seperti tak acuh kepada teman dan guru. Jadi keyakinan kelas ini munculnya apa ya, nilai-nilai kebajikan yang tertanam pada diri siswa. Bukan hanya sekedar peraturan yang mereka terikat di dalamnya, tapi tidak termaknai di kehidupan yang ada muncul.
dimaksud dengan keyakinan kelas. Nah, ini juga ada pendalaman keyakinan kelas yang bisa dilakukan dengan kegiatan tugas saya, tugas kamu atau tugas guru dan tugas murid. Salah satu kegiatan lain yang dapat dilakukan untuk memperdalam keyakinan kelas adalah mempelajari tanggung jawab setiap warga kelas, keyakinan bertanggung jawab, serta hak seseorang adalah sesuatu yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara tentang menumbuhkan murid yang merdeka. Beratlah kemerdekaan itu bukan hanya tidak terperintah saja, akan tetapi harus juga dapat menegakkan dirinya dan mengatur kehidupannya dengan tertib. Dalam hal ini termasuk juga mengatur tertibnya berhubungan dengan kemerdekaan orang lain. Bebas, tidak terhara, tapi justru merdeka yang peduli, berempati. Itu masuk dari pendapat Ki Hajar Dewantara. Ini langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam pendalaman keyakinan kelas. Bisa diterapkan ya. Kira-kira mau menerapkan nggak, Bu? Itu ada tahapannya. Mungkin kalau dimulai dari awal semester ya, atau awal tahun ajaran baru bisa mulai kita terapkan, atau mungkin nanti di sekolah ya, mungkin ya Bu Yeni ya, penerapan keyakinan kelas. Kalau selama ini kan sekolah kita lebih ke tata tertib ya, peraturan sekolah. Oke, ini lanjut Bu. Oke, jadi ya, contoh hasil curah pendapat guru dan murid-muridnya. Tugas saya guru dan tugas kamu sebagai murid. Jadi di sini ada muncul apa ya? Guru dan siswa itu memaknai bahwa pendidikan itu bukan suatu hal yang terikat oleh aturan, tapi pendidikan itu adalah bagaimana pembelajaran untuk menjadi orang yang lebih bermakna, orang yang lebih menghargai, orang yang lebih berkarakter, mungkin seperti itu. Kemudian selanjutnya materi selanjutnya adalah yang ingin saya sampaikan adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Ibu-ibu, kira-kira sering kan kita mendapatkan perilaku siswa baik di kelas maupun di sekolah, siswa yang terlambat ya kan, kemudian siswa yang bolos, siswa yang pakai bajunya seksi-seksi gitu kan. Itu kan mungkin kita pahami kenapa mereka berperilaku seperti itu gitu kan. Katanya yang saya dapatkan, ilmu yang saya dapatkan dari PCGP ini adalah perilaku seseorang itu didasari ada 5 kebutuhan dasar. Jadi orang berperilaku itu biasanya karena ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Di sini ada 5: bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, dan kebebasan. Tuh, 5 kebutuhan dasar. Mungkin yang ada anak yang terlambat, berarti mungkin kenapa dia bisa terlambat harus kita pahami. Oh, mungkin dia terlambat karena orang tuanya tidak perhatian, akhirnya bangunnya kesiangan. Jadi mungkin di rumah dia tidak ada perhatian dan kasih sayang dari orang tua, jadi memunculkan perilaku anak tersebut. Sepertinya itu juga terjadi tidak ya dengan kita sebagai guru? Ibu Muadi, ada nggak? Misalnya kita sering menyalahkan anak, gitu kan? Sering marah-marah sama anak. Ada faktor nggak sih yang menyebabkan kita marah-marah itu? Kadang-kadang nggak ada apa, anak nggak salah, kita marah-marah gitu
pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Ini bersifat fisik ya, fisiologis. Untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Jadi contohnya aja misalnya kita bekerja. Kita bekerja itu kan faktornya adalah untuk kebutuhan bertahan hidup kita terpenuhi. Nah itu kan mendorong kita untuk bekerja, berperilaku untuk bekerja. Kemudian next, kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini dan ketiga selanjutnya nanti adalah kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa bagian dari satu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Misalnya, contohnya kita di kelas ada tuh anak yang susah dia bergaul dengan teman-temannya. Pernah menemukan hal seperti itu kan ya? Dia menyendiri, mungkin ada kebutuhan kasih sayang dan tidak diterima di kelompok teman-teman sekelas itu menyebabkan dia seperti itu, gitu. Menyendiri. Selanjutnya Bu, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem atau dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Contohnya kira-kira gimana ya? Misalnya ini yang sering kita lupakan ya. Kadang kita di kelas itu sedikit kurang memberi apresiasi penghargaan terhadap siswa. Padahal semua siswa itu sebenarnya punya potensi. Tapi kadang kita lebih cenderung kepada mereka yang rajin, mereka yang mengumpulkan tugas tepat waktu, mereka yang pintar. Padahal yang harusnya dilakukan oleh seorang guru adalah memberi apresiasi kepada siswa, karena apapun bentuknya, siswa itu sebenarnya punya potensi. Mereka seperti itu mungkin belum menemukan potensinya, gitu kan? Jadi butuh pengakuan juga anak-anak itu. Itu selanjutnya kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Dan ini juga sering kita lupakan, kebebasan. Terkadang kita terlampau tidak memberikan pilihan kepada mereka, tapi kita fokus kepada yang kita pikirkan, yang kita inginkan seperti ini, ya anak harus ngikutin. Padahal mereka juga punya kebutuhan untuk memilih, kebutuhan akan kebebasan. Makanya muncul anak-anak yang tidak mandiri mungkin seperti itu ya. Karena kita selalu mengarahkan, tapi tidak memberikan mereka arahan untuk memilih, gitu kan? Itu tadi ya, kelima kebutuhan dasar manusia.
itu sangat mempengaruhi perilaku, karakter seseorang anak didik. Bisa kita lihat anak didik kita dengan beragam-ragam perilakunya. Kalau kita pahami, mungkin ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Oke. Lanjut. Kebutuhan akan belum ya? Kebutuhan tadi udah belum? Ya. Kebutuhan untuk merasa senang atau kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencapai kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi, saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup. Yang penting, manusia tidak berbeda. Anak-anak juga butuh kebutuhan dasar kesenangan. Kita pahami fase mereka. Mereka itu fase di mana ya mereka anak-anak gitu kan. Tidak seperti kita yang sudah fase dewasa. Jadi mereka juga butuh kesenangan dalam belajar. Jangan kita terlampau monoton atau memaksakan kehendak kita kepada anak-anak. Padahal anak-anak itu juga butuh kesenangan gitu kan. Ada yang namanya istilah apa? Istilah ada anak takut dengan guru killer gitu kan. Karena mungkin menurut anak tersebut nggak menemukan kesenangan ketika belajar di kelas gitu kan. Nah, gitu. Oke, itu tadi. Kemudian lanjutnya Bu Lisa. Nah inilah. Jadi ketika kita memahami kondisi anak, kita memahami jiwanya, kita paham kebutuhan anak, mungkin yang akan muncul adalah dunia berkualitas. Dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda. Tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal, dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Murid kita juga mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka. Tentunya sebagai guru kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebaikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Itu tadi yang bisa saya sampaikan ya mengenai 5 kebutuhan dasar manusia dan keyakinan 5 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu Yeni. Silakan Bu. Dan ngantuk ya. Ya Allah. Oke, yang gitu semuanya. Apa saya? Boleh. Oke, teman-teman semuanya. Jangan ngantuk kan? Azan ya, berhenti dulu ya. Oke, minum dulu nggak apa-apa. Mbak Desi minum dulu nggak apa-apa, Mbak Desi. Azan masalahnya. Untuk ini kita mau bahas masalah 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Nah, selain 5 posisi kontrol yang terakhir adalah segitiga institusi. Oke. Kalau misalnya saya pakai breaking nanti kelamaan dari jam 3 nanti udah janjian. Oke, Bu Nisa, lanjut. Jadi gini teman-teman, Diana Gozan itu dalam bukunya kan 1998 dia bilang gini, teman-teman dulu itu udah pernah nanya belum sih sama dirinya, kira-kira pembelajarannya udah efektif belum ya? Kira-kira yang dalam kelas itu sudah berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan belum ya? Nah, terus dari apa yang dia pertanyakan itu, akhirnya dia
melakukan riset, yang dari riset itu dapat disimpulkan ada 5 kontrol posisi guru. Ada penghukum, ada rasa bersalah, kemudian yang ketiga ada pemantau, kemudian ada teman, ada pemantau, dan ada manajer. Kalau dibahas satu-satu panjang, ini hanya sekilas yang mungkin bisa untuk refleksi ke diri kita. Kita akhirnya di mana sih? Kalau saya jadi guru, 5 posisi kontrolnya seperti apa? Oke, Winisa next. Yang pertama, kita mau bahas masalah posisi kontrol penghukum. Di sini seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik, bisa hukuman verbal. Kemudian orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Jadi gini, kalau kita bahas masalah menghukum, teman-teman, menghukum di sini bisa dikatakan ke fisik, bisa ke verbal. Yang sering terjadi, apalagi saya ya, saya bukan seorang guru baik, tapi saya seorang penghukum verbal pada dasarnya. Secara sengaja atau tidak sengaja kita sering bilang, kamu ini bisa nggak sih, gitu kan? Bego amat sih nak, secara spontanitas. Nah, kalau kita mau bahas secara idealnya itu sudah nggak baik. Nah, di sini si Gozen bilang bahwa penghukum itu, posisi kontrol guru sebagai penghukum itu tidak disarankan untuk kita lakukan, baik secara fisik maupun verbal. Biasanya guru-guru yang memiliki posisi kontrol guru ini biasanya mereka terikat pada suatu peraturan. Pokoknya nggak benar kalau nggak peraturan dia. Pokoknya Besti, saya punya aturan kayak gini, kamu telat, oke, nggak usah masuk, selesai. Pada dasarnya itu nggak baik. Itu masuk ke dalam hukuman verbal. Kemudian guru-guru yang menerapkan posisi penghukum biasanya berkata, patuhi aturan saya atau awas kamu, nggak usah ikut pelajaran saya, selesai. Itu yang sering terjadi. Atau kamu selalu aja salah, kamu lagi. Udah berapa kali saya bilang, gitu kan? Sering banget. Termasuk saya nggak mencontoh eksempel siapa, tapi saya secara pribadi itu sering mengatakan itu. Saya kalau mau kilas balik, saya adalah posisi kontrol guru penghukum, gitu. Next Bu. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran lebih berhasil, yaitu dengan menuruti cara atau keinginan dia, si guru tersebut. Jadi kilas balik sama-sama untuk refleksi diri masing-masing. Kadang kita coba gini, ya terserah, ini aturan udah saya buat. Oh, kita udah buat kesepakatan dari awal kan, pokoknya kalau saya sudah masuk, kamu nggak boleh masuk, selesai, gitu kan. Nah, itu salah satu contoh posisi kontrol guru di dalam hukum. Ciri khas guru penghukum adalah nada suaranya tinggi, kemudian ditunjukkan dengan bahasa tubuh seperti melotot dan jari menunjuk-nunjuk. Sebenarnya tidak ada mengatakan bahwa saya adalah posisi kontrol guru penghukum, tapi secara tidak sengaja kita, kalau balik lagi ya ke diri saya, secara sengaja tidak sengaja, kalau saya kesel sama siswa otomatis secara nggak sengaja sebenarnya, tapi kita bisa balik lagi, oh saya ini penghukum atau seperti apa. Kemudian balik lagi Bu, ya konsekuensi logis teman-teman dari akibat penerapan peran kontrol penghukum adalah murid menjadi marah, mendendam, dan bersifat agresif. Identiknya memang murid tidak melawan kita, tapi lebih ke mendendam atau benci kepadanya. Gitu. Oke, lanjut Bu. Posisi kontrol membuat merasa bersalah. Ini adalah posisi kedua. Nah, kalau yang kedua ini teman-teman, dia berbalik dari posisi awal. Kalau yang awal dia nadanya tinggi, dia marah, dia tegas. Nah, kalau ini lebih ke lembut, terus dia baik, tapi menusuk hati. Nah, dia lebih membuat merasa bersalah dengan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, dan rendah hati. Kata-kata yang sering keluar biasanya pelan tapi pasti, saya kecewa sama kamu. Udahlah, pelan tapi pasti, nggak marah-marah, tapi ngena di hati, gitu. Terus atau udah berapa kali Bapak bilang, aja, udah saya sudah nggak mau urusin kamu, selesai, udah. Pelan tapi
motivasi. Lanjut Bu. Kemudian posisi kontrol teman. Nah, kalau ini guru pada posisi ini tidak menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasif. Posisi murid bisa berdampak positif dan negatif. Jadi dari kita dekat dengan murid, kadang murid ini merasa kita ini sebagai temannya. Dampaknya ada positif, ada negatif. Yang positifnya teman-teman, hubungan baik akan terjalin, pasti itu. Bestie dong, bestie. Murid sama guru jadi bestie lah ya. Kemudian guru positif menggunakan hubungan baik dengan humor dan mempengaruhi seseorang. Tapi teman-teman, dari kita menjadi teman itu ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya adalah jika suatu saat guru tersebut tidak dapat membantu siswa tersebut, maka siswa tersebut merasa paling kecewa sedunia. Iya, karena mereka merasa kalau kita ini setara sama mereka, berteman, gitu. Merasa kayaknya kita selama ini gue dekat sama ibu kita, kalau minta gitu dong lebih bisa, gitu kan? Kebanyakan murid itu begitu. Ketika kita kasih hati, mintanya jantung. Oke, kita teman, positifnya kita bisa dapat misal merangkul anak, tapi dampak negatifnya teman-teman, ya sekali kita nggak menolong sudah. Menurut mereka, ibu tuh jahat banget sama saya, begini. Padahal hanya sekali, gitu. Kemudian ciri khas posisi kontrol teman biasanya ramah, akrab, dan suka bercanda. Oke, next Bu. Keempat, posisi kontrol pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi memantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Nah, kalau ini biasanya kita sistemnya tarik ulur. Jadi kita tidak dekat dengan siswa, tapi kita pantau. Ketika dia melakukan kesalahan, kita dekat. Kita hanya memantau, kita pantau aja, tapi tidak langsung kita menyelesaikan masalah tersebut. Kita hanya pantau. Tapi ketika siswa tersebut dia baik-baik saja, balik lagi kita posisi sebagai pemantau. Sekarang dia boleh kemajuan nih, gitu. Tapi kalau ketika dia bersalah, dia ada masalah, bolehlah kita mendekat. Kita hanya ada batasan. Beda sama teman. Kalau teman tadi sudah jadi bestie, kalau pemantau ini hanya dia dari jauh. Ada jarak di antara kita. Kayak kita sama mantan lah. Oke, gitu. Oke. Pertanyaan dia juga biasanya gini. Apa yang udah kamu lakukan? Tapi kita hanya memantau. Misalnya dia melakukan satu kesalahan. Emang kamu tadi apa? Ini kita hanya memantau. Beda kalau kita jadi teman. Kalau ketika kita jadi pahlawan kesiangannya. Kamu tadi kenapa? Kok bisa kesiangan? Coba kasih. Gitu. Itu teman. Tapi balik lagi ada dampak positif dan negatifnya. Gitu. Kalau terus paling kita nanya kalau misalnya dia melakukan kesalahan, sanksi dan konsekuensinya apa? Gitu kan? Tapi hanya jarak. Jadi kalau pemantau ini, kalau posisi kita sebagai guru di pemantau ada jarak di antara kita. Gitu. Yang terakhir ada belum. Ada posisi control manager. Posisi di mana guru membuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi dan permasalahannya sendiri. Jadi mungkin posisi yang paling tepat adalah manajer. Tapi untuk menjadi seorang guru manajer ada pro kontra di hati. Nggak mudah untuk menjadi manajer, dan saya kalau ditanya, Bu, mulai kerja kapan? 2006. Sampai sekarang pun saya belum bisa ada posisi manajer karena ada ego, ada rasa di situ ego bahwa saya ini guru loh, gitu. Ada rasa, saya kok simpati ya sama muridnya, ada. Dan kita dalam proses pembelajaran di mana kita mencari jati diri, posisi mana yang tepat untuk kita. Itu lanjut Bu. Oke. Kemudian yang terakhir dari beberapa disiplin positif kita mau bahas masalah segitiga restitusi. Kalau balik lagi beberapa waktu yang lalu kita pernah bahas di aula itu terkait dengan penerapan segitiga restitusi di dalam pembelajaran. Apa itu segitiga restitusi? Nah, kemudian Bu, segitiga restitusi itu masuk ke dalam disiplin positif kah? Ya. Kalau membahas masalah disiplin positif, unsurnya banyak.
semua yang kita lakukan adalah disiplin positif untuk pembelajaran yang menjadi lebih baik. Kemudian balik lagi kata Ki Hajar itu kenapa harus ada disiplin positif? Karena kita harus memerdekakan siswa, apalagi kita menerapkan kurikulum implementasi kurikulum merdeka. Kemudian balik dulu, next lagi. Nah, ini restitusi. Restitusi adalah sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif kepada siswa. Segitiga restitusi adalah suatu prosesnya menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kalau restitusi itu cara menanamkan disiplin positifnya. Kalau segitiga restitusi itu prosesnya. Kalau balik lagi, prosesnya seperti apa? Ada 3. Jadi teman-teman, ketika kita menghadapi suatu masalah, kita bisa menerapkan segitiga restitusi. Next Bu, gimana segitiga restitusi itu teman-teman? Ada 3, ada menstabilitaskan identitas, memvalidasi tindakan salah, sama yang terakhir menanyakan keyakinan. Kalau untuk menstabilitaskan identitas, itu kita lihat berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah proses pembelajaran. Biasanya teman-teman yang perlu kita ingat ketika kita menghadapi siswa itu masalah, kita menerapkan segitiga restitusi. Kata kuncinya 1. Nah, tidak ada manusia itu yang tidak ada salah. Kenapa kamu melakukan itu? Nah, jadi maksud kata-kata itu, jadi kita itu menstabilkan identitas dia dulu. Dia salah nih, kita tekanin dulu. Nah, nggak ada manusia yang sempurna. Manusia itu tempatnya salah. Kamu melakukan itu kenapa? Baru balik dia cerita, gitu. Next Bu. Kemudian kita validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser pada pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Jadi di sini ketika kita memvalidasi tindakan yang salah, baru kita balikin lagi. Kira-kira menurut kamu apa yang kamu lakukan itu benar atau salah? Balikin lagi sama dia. Jangan pernah kita yang mengejar siswa tersebut. Kamu salah, nggak harusnya kamu datang terlambat. Udah tahu kamu jauh. Sini, rumahnya mana? Tanjung Ratu, gak donasi kan, selesai. Ya kan, biasanya kan gitu. Tapi kalau untuk segitiga restitusi, rumah kamu mana? Tanjung Ratu. Benar atau tidak? Enggak Bu, kenapa? Balikin lagi ke dia. Jadi jangan kita yang mengejar, tapi kita yang membalikan ke anak tersebut. Kemudian terakhir Bu, menanyakan keyakinan, mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Ya setelah dia mengatakan iya ya Bu, seharusnya saya kalau udah tahu jauh bangunnya pagi, jam segini harus berangkat, jam segini harus sampai di sekolah. Kira-kira keyakinan balik seperti apa yang dibahaskan dengan oleh Bu Ferdesi tadi? Keyakinannya seperti apa? Oh iya, konsekuensinya bahwa kalau saya mau masuk SMA 1 Ternagi, rumah saya jauh, saya berarti tidak boleh terlambat, harus bangun pagi, dan konsekuensinya harus tepat waktu, gitu. Jadi ini pembelajaran buat kita ketika kita menerapkan restitusi dalam menghadapi anak masalah. Jangan kita yang mengejudge bahwa mereka salah, tapi kembalikan pada mereka aja. Kuncinya cuma 1 kok. Pertama, ketika ketemu anak yang salah, pertama kita, nggak ada manusia yang salah. Manusia memang tempatnya salah, Jadi kalau kamu lakukan itu wajar, tapi kenapa kamu sampai melakukan? Kita balikin lagi ke dia. Kedua, kenapa kamu melakukan itu? Alasannya apa? Balikin lagi. Ketiga, baru kita tanyakan keyakinannya. Kira-kira kalau kamu mau kayak gini, konsekuensinya apa? Biarkan dia yang berpikir, jangan kita yang mengejar. 1. Kedua, pembelajaran yang harus kita ini bahwa setiap dari menyelesaikan masalah ini yang sudah saya terapkan dan teman-teman BK, jangan lupa kasih refleksi pada anak. Dengan cara bagaimana? Tulis dia sendiri salahnya apa, konsekuensinya apa, tanda tangannya dia sendiri apa. Jadi ketika kita mentok pada suatu masalah, balikin lagi apa yang dia lakukan, apa yang dia tulis, jadi kita di titik aman. Ini licik ya sebagai guru, tapi pada dasarnya penerapan segitiga restitusi sekelumnya seperti itu. Ini bahasa kita sehari-hari. Saya mau menjelaskan secara itu, saya tidak bisa menyampaikan secara textbook, tapi saya sama-sama kita saling memahami, yang penting kita paham dari 5 posisi kontrol, kemudian sama segitiga
pendidikan restitusi. Kemudian dari apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi, bahwa benar teman-teman bahwa disiplin positif itu sepertinya harus kita lakukan itu dari diri sendiri. Dan saya di sini, ada Bu Hairunisa, ada Bu Desi, juga semua kita yang di sini masih tetap dalam proses yang namanya belajar. Itu aja mungkin dari saya. Sudah sore, kalau gitu boleh ya ikut saya sebentar ya. Oke. Kalau saya bilang tepuk, wow, kasih W, kasih O, kasih W, wow, ya wow semua buat kita semua. Oke ya, biar nggak sama ini. Kalau kata teman saya yang namanya Pita Pebrutus, sebenarnya berat matanya, cuman demi kamu kenapa enggak gitu. Kita coba, oke ya. Oke teman-teman, 1, 2, 3, tepuk, wow, kasih W, kasih O, kasih O, kasih W. Ulang. Oke, sudah sadar Anda? Oke, berdiri ya teman-teman. Jadi gini, tadi itu saya juga karena banyak banget apa kegiatan saya, Bu Desi sama Bu Desi, akhirnya tentu kayaknya nabati oke deh kalau siang-siang. Walaupun pada dasarnya kayak kita pulang kondangan ya, nggak apa-apa. Oke, satu, saya kasih contoh. Tepuk, wow, kasih W, kasih O, kasih W. Wow semua buat kita semua di sini. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Kalian adalah guru-guru yang terhebat. Wow semua. Terima kasih. Oke, Bu Desi, Bu Nisa, mungkin ada yang mau disampaikan? Sudah cukup. Terus sekali lagi saya atas nama bertiga, Bu Nisa dan Bu Desi, terima kasih banyak atas waktu. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat dan jangan lupa untuk koreksi kalau memang ada yang perlu diperbaiki dari kami, mungkin koreksi buat kami kedepannya untuk kita maju bersama. Sekali lagi terima kasih. Wow semua buat teman-teman semua. Wow.